survei atau hasil lembaga-lembaga survei ini ternyata katakanlah beda-beda tipis, lalu kemudian majelis tinggi mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Dan kemungkinan lain lagi, kalau kita lihat ada 11 nama yang bertarung, latar belakangnya beragam, bagaimana seharusnya kerja Partai Demokrat untuk mengenalkan ke 11 nama dengan latar belakang yang berbeda ini agar paling tidak mungkin bisa dikenal oleh publik? Harus proporsional. Ya. Karena kalau Partai Demokrat kecenderungannya misalnya memenangkan ya, secara institusi memenangkan salah satu, itu berbahaya juga bagi institusi Partai Demokrat. Karena akan ada stigma sebetulnya sekarang yang jalan di publik bahwa konvensi ini sebetulnya sekali lagi hanya etalase dan sebetulnya the real capres misalnya dari Partai Demokrat itu sudah ada di saku SBY. Ini yang harus kemudian diantisipasi juga oleh Partai Demokrat kemudian stigma itu muncul. Dan antisipasi kuat, kalau gesekan antar kandidat ini tajam. Kita belum apa-apa udah dengar ada desakan salah satu beberapa peserta, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan harus mundur dari Menteri Dino Patijala dan lain sebagainya. Tentu mungkin ke depan bisa lebih kencang lagi. Iya, itu wajar. Karena rivalitas politik, baik itu di internal maupun eksternal partai, selalu ada gesekan. Dan kita akan simak dulu sebentar, ada pidato dari Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat, Maftuh Basyuni di sana. Bahwa Komite Konvensi tidak mau melayani siapa saja yang mempertanyakan adanya dugaan bahwa Komite Konvensi selalu diintervensi oleh Majelis Tinggi Partai. Kalau setiap dugaan itu kita layani, sampai kiamat pun tidak akan berakhir. Kalau orang mengatakan bahwa ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, maka itu berarti menghina kepada saya. Saya akan menyambut baik kalau ada orang yang datang dengan membawa bukti-bukti intervensi dari siapapun terhadap jalannya konvensi. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat nanti apa yang akan kita lakukan. Yang jelas adalah para peserta konvensi ini akan memberikan dukungan kepada saya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah SWT melihat dan mendengar apa yang telah kita sampaikan pada malam hari ini, sehingga karenanya berkat dan inayat Allah SWT selalu bersama kita. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan laporan Bapak Ketua Komite Konvensi. Dan kami persilakan para peserta konvensi untuk menjawab dari apa yang sudah kita perbincangkan. Komite Konvensi melalui ketuanya Maftuh Basyuni menjamin tidak ada intervensi. Tapi persoalannya peraturan menyatakan, tata cara mekanisme konvensi menyatakan kalau ada hal yang membingungkan atau hasil survei tidak meyakinkan, balik lagi ke majelis tinggi. Sebetulnya kan yang diatur dalam ADART Partai Demokrat adalah penentuan capres. Itu melalui majelis tinggi. Karena memang aturan tentang konvensi itu sama sekali belum diatur dalam. Tapi mungkin sekedar mengingatkan kepada pemirsa, majelis tinggi ini kan khasnya Partai Demokrat ya. Cuma ada di Partai Demokrat itu adalah sebuah lembaga tersendiri yang terdiri dari Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini Pak SBY. Ketua Umum juga dalam hal ini Pak SBY, dan Ketua Majelis Tinggi juga adalah Pak SBY, lalu kemudian di sana ada para wakil Ketua Umum, para anggota Dewan Pembina, dan mungkin Sekjen masuk ke situ juga ya. Ya, saya kira ini sebetulnya sah-sah saja sekali lagi. Demokrat bereksperimen dengan menyelenggarakan konvensi. Kita tidak tidak melakukan pelarangan kan, memang ini sesuatu yang bagus dilakukan. Konvensi itu bagus dilakukan oleh semua partai politik. Ini kan bagian dari upaya pelembagaan politik. Tapi jangan sampai memberi nama jelek kepada konvensi sehingga partai lain itu yang kemudian menjadi tanggung jawab besar bagi Partai Demokrat, karena jangan sampai kemudian mereduksi makna konvensi itu dengan serampangan gitu nantinya. Pada akhirnya misalnya konvensi melahirkan satu sosok yang diminati oleh publik untuk menjadi capres Partai Demokrat. Itu kata kuncinya, apakah konvensi benar-benar akan melahirkan satu sosok yang diminati oleh publik, dan bagaimana peserta konvensi ini jika kita hadapkan kepada para kandidat presiden